Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrina Sakira dengan NPM 1022271 dari kelas C1 Angkatan 22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital dengan materi Big Data Analysis. Apa sih analisis Big Data? Analisis Big Data merupakan proses rumit dalam memeriksa Big Data untuk mengungkap informasi seperti pola tersembunyi, korelasi, tren pasar, dan preferensi pelanggan yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang tepat. Dalam skala luas, teknologi dan teknik analisis data memberi organisasi cara untuk menganalisis kumpulan data dan mengumpulkan informasi baru. Mengapa sih analisis Big Data itu penting? Organisasi dapat menggunakan sistem dan perangkat lunak analisis Big Data untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dapat meningkatkan hasil terkait bisnis mereka. Manfaatnya dapat mencakup pemasaran yang lebih efektif, peluang pendapatan baru, personalisasi pelanggan, dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan strategi yang efektif, manfaat tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Lalu cara kerjanya, analisis data, ilmuwan data, pemodel prediktif, ahli statistik, dan profesional analitik lainnya mengumpulkan, memproses, membersihkan, dan menganalisis data transaksi yang terstruktur dalam jumlah yang terus bertambah, serta bentuk data lain yang tidak digunakan oleh konvensional dan program analitik. Adapun gambaran 4 langkah proses analisis data besar. Yang pertama, profesional data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda. Yang kedua, data disiapkan dan diproses. Yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir, data yang dikumpulkan, diproses dan dibersihkan dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Selanjutnya, ada jenis Big Data Analysis. Yang pertama ada analisis deskriptif. Ini adalah bentuk analitik yang paling sederhana di mana data dianalisis untuk penilaian umum dan ringkasan. Yang kedua ada analisis diagnostik. Hal ini mengacu pada analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga ada analisis prediktif. Ini mengacu pada analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir ada analisis preskriptif. Bentuk analisis ini mengikuti diagnostik dan prediksi. Setelah masalah teridentifikasi, laporan ini memberikan rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selanjutnya ada teknologi dan analisis data besar yang penting. Yang pertama ada Hadoop, yang kedua perangkat keras dan perangkat lunak analitik prediktif, yang ketiga alat analisis aliran, yang keempat data penyimpanan terdistribusi, yang kelima basis data NoSQL, yang keenam data lake, yang ketujuh gudang data, yang kedelapan penemuan pengetahuan dan alat penambangan data besar, yang kesembilan struktur data dalam memori, yang kesepuluh struktur data dalam memori, yang kesebelas virtualisasi data, yang ke-12 perangkat lunak integrasi data, yang ke-13 perangkat lunak kualitas data, yang ke-14 perangkat lunak pemrosesan awal data, yang ke-15 Apache Spark, yang ke-16 platform analisis menyeluruh, Microsoft Power BI dan Tableau. Yang selanjutnya ada penggunaan dan contoh. Yang pertama akuisisi dan retensi pelanggan, selanjutnya iklan yang ditargetkan, lalu pengembangan produk, optimalisasi harga, analisis rantai pasokan dan saluran, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun manfaat Big Data Analysis, yang pertama kecerdasan waktu nyata, yang kedua keputusan yang lebih tepat, yang ketiga penghematan biaya, yang keempat keterlibatan pelanggan yang lebih baik, dan yang terakhir mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Selanjutnya ada tantangan juga. Yang pertama aksesibilitas data, yang kedua pemeliharaan kualitas data, selanjutnya keamanan data, dan yang lalu selanjutnya ada memilih alat yang tepat, dan terakhir kekurangan bakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.